Wa id akhadna ay wadhkur, ingat wahai Muhammad. Ada yang dihapus di sana kalau dalam nahunya. Wadhkur, wa-nya di sini enggak sembarangan, bukan wau doang di situ. Wadhkur ya Muhammad, ingatlah. Artinya Nabi Muhammad ingat peristiwanya Bani Israel bersama nabinya siapa? Nabinya siapa? Musa alaihissalam. Akhadna mithaqa, kami ambil, Allah ambil mithaq. Apa mithaq? Perjanjian. Mithaq itu perjanjian. Seperti pernikahan, mithaqan ghalidha. Perjanjian, ikatan yang kuat. Itu mithaq namanya. Ikatan. Jadi kalau nikah itu kan perjanjian. Apa namanya? Saya nikahkan dan kawinkan. Bapak ngomongnya apa? Saya terima. Janji kan? Ini pun sama perjanjian. Mitsaqa Bani Israel, perjanjian janji dengan Bani Israel. Apa pertama? Ini terusan yang ayat sebelumnya ya Pak. Di mana tertulis dalam At-Taurah, dalam Taurat, la ta'buduna illallah. Sebenarnya ini kajian agak sedikit banyak bahas bahasa nahu. Yang belajar nahu, Pak Haryo ngerti? Saya bingung jelasinnya. Pak Nur sudah bisa nih. Pak, saya pernah jelasin dulu di atas. Kalau kata perintah itu belakangnya mati, majzum atau sukun, fathah atau marfu atau domah. Sukun. Kalau fi'il mudhari apa? Bisa fathah, bisa domah. Karena ketemu, kalau dia fathah ketemu rangkaian di depannya, harfuan dan sebagainya. Pak Aryo nih, udah ngerti berarti Bapak. Belajar. Santri. Nah, berarti saya mau santri aja kalau gitu. Kalau dia harfu jazm, kalau dia ketemu lam nafyu atau lam nahyi harusnya apa? Kalau dia ketemu di depan huruf kata larangan atau la gitu, harusnya dia jadi apa di belakangnya? Harokatnya. Jangan pergi, apa bahasa Arabnya? Pergi apa bahasa Arabnya? Dhahaba. Kalau kamu jangan pergi apa bahasa Arabnya? Kamu jangan pergi. Nahnu la Bukan nahnu. Kamu jangan pergi. Kamu dulu apa? Kalau kamu apa bahasa Arab? Kamu pergi bahasa Arabnya apa? Iya, kamu pergi jadi apa? Ana adhabu. Paryo, ana adhabu. Dia jadi ganti, udah ini. Dia jadi yadhabu. Kami jadi nadhabu. Anta jadi tadhabu. Domah kan? Sekarang saya di depannya ada harfu la, larangan. Jadinya apa? La tadhab. Sukun dong. Majzum. Udah belajar belum Pak Rio? Makanya kalau di sini kalau kurang penguasaan bahasa Arab repot. Jangan baca terjemahan doang. Nah, itu makanya nggak berani beberapa. Termasuk saya pun sebenarnya belum berani kalau tafsir itu karena bahasa Arab. Tapi kebanyakan sekarang kan gitu. Bahkan kemarin banyak dikritik tuh. Contohnya apa? Kemarin yang lagi viral itu kan baca. Ya kita nggak sebutin namanya lah ya. Tapi itu jadi kasihan kan. Belum siap terjun ke lapangan tapi sudah berbicara soal tafsir dan sebagainya, berbahaya. Ya karena memang Al-Quran berbahasa, hadis berbahasa, tidak mungkin diartikan dengan bahasa. Pancasila juga sebagian bahasa Arab. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah artinya apa? Oh, coba bisa ngertiin hikmah, budak juga nggak ketemu. Bijaksana kan? Loh, ada pengulangan di sana. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam. Loh, hikmah dengan bijaksana artinya apa? Itu kene. Kalau bahasa Indonesia,
Nggak mungkin pengulangan kata. Dalam ilmu narasi, ilmu wartawan sekalipun, pengulangan kata itu jelek, Pak. Saya pernah wartawan dulu masalahnya. Jelek pengulangan kata itu. Coba jelek pengulangan kata itu. Satu paragraf ada pengulangan kata pasti jelek. Apalagi ini kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat, kebijaksanaan. Hikmat kalau diartikan kebijaksanaan dalam kamus besar Indonesia, kebijaksanaan berarti artinya itu juga. Kebijaksanaan, hikmah di sini berarti dalam menggunakan konteks bahasa Arab. Itu apalagi Al-Qur'an. Sepakat Pak Rio? Oh jadi ke situ sih Pak. Politik nih. Ujung-ujungnya RUU. La ta'buduna, seharusnya kalau sudah ada kata la, kalau dia satu orang, la ta'bud, bukan la ta'budu, la tadhab, jadi majzum. Loh kalau dia jama', la ta'buduna, naknya dihilangin, la ta'budu. Baca Pak Iwan, dalam surah Kafirun gimana bacanya? Qul ya ayyuhal kafirun. Terus ta'budun, ada nun apa enggak? Nunnya ada, coba nun di situ ni. La ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Terus bukan itu yang tadi, bukan, salah, ralat saya. Terus berarti saya yang salah, bukan surat itu. Coba saya yang salah. Cari ayat yang berkaitan dengan la ta'budu. Ada nih. La ta'budu illa iyyah. Ada huruf-huruf nun di sini enggak di situ? La ta'budu illa iyyah. Enggak ada huruf nun kan? Karena di situ kata larangan, ada huruf lam di situ. Ini pun sama, huruf lam harusnya jangan pakai la ta'buduna. Lihat di situ, betul nggak? Ada nun nggak di situ? Ada nun apa nggak? Ada kan? Seharusnya kalau itu didahului kata-kata lam, la ta'budu, jangan pakai nun. Oh kalau gitu Allah salah dong. Sebentar. Disinilah yang disebut dengan penerapan ilmu bahasa. Ribet kalau nggak pakai paham bahasa. Minimal nahwu di sini dipakai. Ya Pak Haryo. Baca Pak ayatnya. Wa id akhadna. Ya elah. Habis 82 tuh. Pak Hari udah, Pak Iwan, Pak Awal deh. Baca Pak. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna wa la ta'buduna illa Allah. Dah. Ta'buduna kan? Seharusnya la ta'budu, enggak ada nunnya. Nun diganti alif. Tapi inilah keindahan bahasa Arab. Tapi saya nggak mau panjang lebar lah, kasihan. Pada bingung. Intinya begini Pak. Dalam Ibnu Katsir ada yang mengatakan bahwa ini ada yang dibuang. Apa? Qasam, janji. Harusnya adalah wallah. Jadi gini. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil wallahi la ta'buduna illallah. Seharusnya satu itu. Jadi ada mubtada, ada khobar di sana. Bentuknya lagi bukan berbentuk kalimatun nafi, kalimatun nahi. Itu satu. Yang kedua, di dalam Hasyiah Al-Sawi panjang lebar di sini, Pak. Banyak di sini. Di sini jadi ada yang
hala kaunain, ada dua, tapi panjang lebar lah ini. Ada beberapa di sana itu ada kalimat-kalimat yang memang rangkaian sebelumnya. Jadi ada rangkaian yang memang sebelumnya ini memang pantas untuk dijadikan la ta'buduna, kalian jangan menyembah. Lagi dia berbentuk nahyun, larangan, tapi dalam segi bahasa dia menggunakan tetap fi'il mudhari, bukan fi'lul amri, tapi tetap dia berbentuk fi'lun nahyi. Panjang lebar gitu banyak. Gitu Pak Nur. Saya sebenarnya bahas sedikit ini ingin menyemangati kembali betapa pentingnya belajar bahasa Arab. Wa takdir wa id akhadna mitsaqa bani Israil hala kaunina qailina la ta'budun. Takdirnya atau i'rabnya dalam bahasa Arab, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, bahwa saat kami ambil perjanjian Bani Israel, hala kaunina, saat kondisi kami yang berbicara, la ta'buduna, kalian mending jangan menyembah ya, seperti itulah. Siogianya kalian jangan menyembah, seharusnya semestinya dan lain sebagainya. Seperti itulah kondisi dalam bahasa Arab. Tidak menyalahi kaidah bahasa Arab, karena di sana banyak takdir, bahkan ulama kemudian ada yang mengatakan ada yang mahdhuf di sana disebut wawul qasam. Wallahi la ta'buduna, sepertilah perkataannya. Illallah, kecuali Allah, la ta'buduna illallah, karena saat itu Bani Israel sudah banyak menyimpang. Ada yang menyembah namanya sapi, samiri, dan lain-lain. Umat Bani Israel sudah banyak penyimpangan. Khobar bima'na nahi wa quri'a la ta'budu. Nah ini penjelasannya. Bima'na nahi wa quri'a la ta'budu. Wa ahsinu ay wa bil walidaini ihsana. Wa ahsinu wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua berbuat baik. Saat itu banyak anak-anak Bani Israel juga yang sudah durhaka sama orang tua. Zaman sekarang juga banyak, Pak. Termasuk kita barangkali. Orang tua kita nggak masih hidup juga banyak durhaka. Orang tua kita udah nggak ada juga banyak durhaka kita. Jarang ngedoain, jarang nyedekahin. Di alam barzakh itu yang mereka butuhkan cuma doa dan sedekah. Insya Allah sedekah bapak nyampe ke sono. Sedekahin. Masih ada bapaknya. Maaf, bapak yang nggak ada. Sedekahin atas nama mereka. Wakafin atas nama mereka. Mereka kaget tuh Pak, la turfa darajatu fil jannah. Mereka kaget, Allah kok tiap hari saya naik terus derajatnya, ini ada apa gerangan gitu kan. Kata Nabi, dalam hadisnya. Mereka nanya sama Allah gitu. Apa dijawabnya? Bistighfari waladika laka, karena berkat istighfarnya anak kamu tuh. Kok kenapa sih kemudian setelah Allah orang tua, di sini ayat berbuat baiknya Pak. Nah inilah yang disebut dengan kata Nabi haqqul walid ba'da haqqillahi fil ihtiram. Menghormati orang tua itu setelah menghormati Allah dan Rasulnya. Jadi siapapun yang tidak membela orang tuanya sama dengan tidak membela Allah dan Rasulnya, kecuali orang tuanya zalim. La ta'ata fi ma'siyatillah, orang tuanya nyuruh keburukan. Makanya dalam Islam pun misalkan aja Pak, non muslim, orang tua bapak non muslim, kemudian bapak insaf masuk Islam, bapak muslim, bapaknya bapak non muslim, tetap bapak berbuat baik sama dia, urusan dunia wajib kasih nafkah ya tetap. Tapi kalau disuruh sholat ke agama jangan. Wajib. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Apalagi orang tua kita yang melahirkan kita dalam keadaan Islam, orang tua kita juga muslim.
ba'da haqqillahi fil ihtiram. Maka saya pribadi, siapapun yang menghinakan orang tua saya terdepan akan menghinakan orang itu. Itu prinsip kehidupan saya. Siapapun yang berani menghinakan orang tua saya akan nomor satu menghinakan orang itu. Sebelum dihinakan oleh Allah Subhanahu. Karena buat saya surga saya adalah di telapak kaki. Tidak mungkin surga saya itu hina. Inilah yang saya praktekkan, wabil walidaini ihsan. Orang tua itu ihsan loh. Beda dengan bir dan ihsan. Ini al-ihsan kan? Nah, ihsan itu lebih tinggi derajatnya. Apalagi disandingkan setelah Allah di sini kan? Nah itu. Jadi bapak beruntung kalau masih orang tua masih hidup. Saya alhamdulillah masih beruntung, masih bisa ngurusin. Wadil kurba, dan keluarga terdekat ay korobah. Saat itu juga banyak yang masing-masing gak peduli dengan saudara-saudaranya, saudara terdekat. Kadang-kadang Bani Israel zaman dulu, mungkin sekarang juga ada. Bapak nih, tetangga bapak atau kerabat bapak nih saudaraan kan, ya misalkan sepupu lah gitu. Bapak lebih senang ngasihnya sama pari yang bukan siapa-siapa. Kalau sama pak ini soalnya sama saudara mah jangan dipuji, tapi kalau sama bapak kan dipuji. Kadang-kadang ada orang kayak gitu kan, disindir sama Allah. Wadil kurba, sedekah yang paling mulia itu sama kerabat dulu. Kalau kerabatnya kagak mampu, jangan sampai wangi di luar bau tai di, nah, gitu. Disindir sama Allah. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Nanti ada pembahasannya. Siapa sih yatim? Ya ulama banyak menafsirkan lah ya. Di Indonesia juga sudah tepat lah. Asghar alladzina la kasba lahum minal aba. Ada yang mengatakan kalau di sini dikatakan misalnya, memang kalau di sini dikatakan jamu yatim minal man faqada abah wa min ghairihim man faqada ummuhu. Ada yang mengatakan bahwa yang kehilangan bapak doang disebut dengan, kehilangan ibu doang disebut dengan piatu kan, dipisah-pisah. Di sini enggak, kehilangan bapak atau ibu disebut dengan yatim. Itu bebas ulama juga. Tapi kan memang kenapa bapak doang? Karena bapak sebenarnya yang lebih cenderung banyak mencari nafkah. Kita balik. Ada nggak sekarang bapaknya di rumah, ibunya kerja? Ada. Kalau ibunya meninggal, siapa yang cari nafkah? Nggak ada kan? Dia kan lagi ngomong ini. Biasanya yang cari nafkah siapa? Bapak. Bapaknya meninggal, kemudian dia menjadi yatim. Dan sekarang kalau dibalik, memang dari awal bapaknya kagak bisa kerja, cacat, misal lumpuh. Yang kerja siapa? Ibunya meninggal. Kecelakaan lagi mau kerja, bapaknya bisa kerja apa enggak? Anaknya jadi apa? Kalau disebut dengan pencarian, betul enggak Pak Hari? Maka ulama ada yang mengatakan as-sighar alladzina la kasba lahum minal aba, anak kecil yang orang tuanya itu enggak ada penghasilan. Jadi saya sepakat tafsiran di sini. Yes, di Indonesia kemudian bebas menjadi yatim dan piatu. Tapi ini kan kes-kes tertentu, pakai aja yang udah lumrah, jangan diacak-acak lagi. Ini sebagai pengetahuan bapak saja. Sepakat Pak Nur? Tapi kalau kemudian ada anak yang orang tuanya lumpuh, bapaknya lumpuh, nggak bisa kerja dari awal gitu, nggak ada awal soal di sini. Nah yang kerja mamanya doang, mamanya lagi kerja kecelakaan meninggal, bapaknya nggak bisa. Iya sama dia juga dapat. Nah, dapat jadi mustahik sebagai yatim yang lebih paling berhak setelah dawil kurba wal yatama wal masakin dan orang-orang miskin. Siapa orang-orang miskin? Miskin sama fukoro tinggian mana Pak? Kata siapa? Hah? Kata siapa juga, orang fakir dan miskin, fakir dulu baru miskin. Pusing kan? Inilah makanya kehebatan Al-Quran mendefinisikannya, diserahkan ke ulama-ulama, kemudian bagaimana dia mendefinisikan itu semua. Ma yashmalul fuqara fa innal fakir wal miskin mata istama'a iftaqara wa mata iftaqara istama'a. Yang dimaksud dengan miskin di sini adalah apa?
Yang dimaksud dengan miskin di sini adalah yang mencakup juga fukoro, karena fakir dan miskin ketika mereka berkumpul mereka menjadi fakir. Puyang-puyang dalam pembahasan ini nanti ada di dalam surah apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, nanti ada insyaallah. Ini mah pembukaan dulu, jangan pusing-pusing dulu. Wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna, apa hasanah di situ? Di Al-Qur'an apa? Hah? Di sini hasanah, di situ apa? Di Quran kita apa yang biasa? Husna. Pakai yang husna aja. Wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz, jelas ya. Wa qulu linnas itu katakan dengan yang layin, lembut. Ngomong sama orang jangan galak, Pak. Tapi ada waktunya, kapan Bapak menjadi singa, kapan Bapak menjadi kapan Bapak jadi buaya darat, ya kan? Kapan Bapak jadi kelinci yang lemah lembut, kapan Bapak jadi singa yang galak. Kalau Bapak jadi kelinci terus ditindas mulu nanti. Sewaktu-waktu. Tapi singa di sini tinggal yang tegas untuk mempertahankan harkat dan martabat. Kan itu pun kewajiban Bapak. Di dalam Islam pun nanti sama jelaskan Pak. Ketika Bapak irad Bapak digoyahkan, Bapak wajib mempertahankan itu semua. Contoh, istri Bapak dipermainkan sama orang. Apakah Bapak diam? Kan tidak. Nah, kalau Bapak diam namanya Bapak jayus. Itu Bapak yang paling sengsara di akhirat nanti. Istri Bapak dilirik orang ngejedog, gue diem. Dicemek-cemek orang diem aja. Naudzubillahi min. Yang dayus itu berarti bukan istri doang, Pak. Hah? Yang dayus itu berarti bukan istri doang. Suami juga bisa gitu. Oh iya loh. Masa Bapak istrinya dianu-anu diam-diam aja. Jangan dong. Itu kehormatan Bapak. Maka istri pun wajib menjaga kehormatan suami dia di rumah. Jangan keluar rumah kalau suami tidak mengizinkan, kan gitu. Jangan keluar rumah kalau nggak ada keperluan dan sebagainya. Kan gitu. Istri suami pun sama kemudian. Wajib menjaga kehormatan istrinya. Bapak sama kan gitu. Istri diledekin orang Bapak diam aja. PA namanya Bapak gitu. With me, ada Bapak di situ, Bapak diam aja. PA namanya Bapak gitu. Nah, kenapa PA? Ya, Bapak juga salah, istrinya enggak diurusin, pakai baju nggak dibeliin yang lempengan dikit. Gitu. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat. Itu memang ada perbedaan ini Pak, apa namanya? Perbedaan qiraat. Ada yang mengatakan hasanah, ada yang mengatakan wa fi qiraatin bi dhammil ha, dengan dhammah ha hus dan sukun sin husna. Jadi enggak usah khawatir. Baca aja husna yang udah kita pakai sekarang. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ya ini sudah jelas lah pembahasannya, udah sering saya bahas. Aqimus salat, dirikanlah salat. Salatnya macam apa zaman dulu? Wallahu a'lam. Yang jelas salat yang detailnya sangat detail adalah anugerah. Salat terdetail dan terindah adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Kita. Makanya salatnya dijaga Pak. Ulah pente gitu. Tsumma tawallaitum a'radtum 'anil wafa fihi. Nah, inilah sifat jeleknya orang-orang Bani Israel. Udah buat kesepakatan dia malah tsumma tawallaitum. Kalian ini mengingkari. Semua diingkari Pak. Satu, apa yang diingkari? Ketuhanan yang Maha Esa, atau la ta'buduna illallah diingkari menjadi la ta'buduna, banyaklah bukan selain Allah doang, ada sapi dan lain-lain. Jadi apa Pak? Trinitas. Apa yang bahasa sekarang itu? Bukan, berketuhanan, berkebudayaan. Apa sih Pak? Iya, kasih lah. Apa tuh tadi? Apa?
Tuhanan yang berkebudayaan. Jadi Tuhan mesti ikuti budaya bapak gitu. Naudzubillahi min dalik. Maka semua ulama sekarang ada yang sepakat gitu. Karena memang ini udah konsep luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada yang punya itu. Konsepnya apa ini? La ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Siapa Allah? Ya Allah, udah di situ. Bukan ketuhanan berkebudayaan itu. Yang kedua, setelah Allah dan Rasulnya, kita patut dan wajib menghargai, berbuat ihsan kepada orang tua. Hormati orang tua bapak, jangan seperti Bani Israel. Perjuangkan harkat dan markat orang tua bapak, jangan seperti Bani Israel yang mencuekkan orang tuanya. Sepakat pak? Sepakat. Masih hidup, apalagi sudah mati pun tetap berbuat baik dengan mereka dengan cara minimal sedekahkan untuk mereka. Niatin atas nama Fulan bin Fulan, Pak, nih tolong gitu. Datang ke masjid, nih Pak, pahalanya buat beliau. Nyampe itu Pak. Naik haji, Bapak udah naik haji, orang tua saya dulu belum, saya niatin buat mereka. Nyampe udah, kalau nggak nyampe paling balik lagi paling, sumpah. Gitu. Wabil walidayni wadil qurba, dan orang-orang terdekat. Ingat, kadang-kadang kita lebih senang sedekah ke orang luar daripada orang dalam. Karena orang luar dipuji orang, dia mau dermawan ya, penyampai rumah keluarganya belaksak gitu. Padahal malu dia itu. Banyak yang kayak gitu pak. Lebih baik di orang lain kelihatan jarang ngasih, tapi di rumah memang sering ngasih. Ya iyalah bapak, di sana bapak kata santri sama orang kurang mampu, tapi di rumah itu namanya seperti lilin. Ngebakar pakai api, dirinya sendiri kebakar. Karena kalau dia kenapa-napa yang nolongin bukan orang lain, tapi keluarga. Udah selesai pak? Selesai. Wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, wa qulna susna wa aqimus salata wa atuz zakah. Tsumma tawalaitum illa qalilum minkum wa antum mu'ridun, kecuali sebagian dari mereka yang mengikuti jejaknya Bani Israel. Ada banyak, Nabi Harun tetap ngikutin, sepakat bener kan? Dan lain-lain sampai kemudian rahib-rahibnya pun masih bener saat itu, kecuali nanti ada penyimpangan, semua karena apa? Karena politik dan uang. Rahib-rahibnya itu yang pemuka-pemukanya itu nantilah, itu di dalam kajian Sirah Nabawiyah udah saya pernah kupas. Semua karena politik kok. Semua karena politik dan uang itu gelap nantinya pak. Hah? Iya, maka kalau dibilang ada ulama bisa dibeli juga ada itu. Ulama su namanya kan gitu. Tapi jangan kaget, nanti banyak juga ulama-ulama yang hanya bisa berbicara tapi dia wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa minan nasi may ya'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Dan berapa banyak mereka yang kalau ngomong itu manis enak pak gitu, didengar orang tuh enak, jamanya banyak misalnya gitu ya, karena enak didengar. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam, tapi ya memang tidak ada basic dan lain sebagainya ya, jadi morat nalit ngocar ngacir dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sering terjadi. Jadi itu disebut dengan akhir zaman. Apa kata Nabi? Kathirul khutbah wa qalilul ulama. Akhir zaman nanti, saya di zamanan ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, kathirul khutbah, banyak para pendakwah, khutbah, khatib, wa qalilum minhum, tapi sedikit orang ulama. Ulama itu siapa? Yang paham akan keilmuan. Alhamdulillah kita sudah banyak, ada Abdul Somad, ada Hidayat, yang generasi-generasi saat ini siapa lagi misalnya yang kita kenal aja gitu lah misalnya Gus Baha dan lain sebagainya. Alam kubur nanti walaupun kita sudah dikubur sedalam-dalamnya,